Yes, haleluya. Terima kasih. Engkau baik, amat baik, sangat baik. Segala perkataan kami, segala perbendaharaan kata kami tidak akan pernah cukup untuk mengucap syukur. %60 pendeta di Amerika sudah quit hari-hari ini. Karena penghakiman dimulai dari rumah Tuhan Elohim Adonai. Kalau kami masih boleh berdiri, itu bukan karena kami lebih baik atau lebih hebat. Itu semua karena kasih dan anugerah. Terima kasih. Siapakah yang boleh datang ke gunungmu yang kudus selain tangannya yang bersih? Engkau sang pencipta, Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim. Layakan kami dengan darah-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Tidak ada dusta. Oleh karena itu kami datang menghampiri tahta-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan bersama-sama firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih, haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang sempurna, Tuhan, Kau sempurna. Jadikan kami sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Yeshua HaMashiach, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Yang percaya mari kita bangkit berdiri. Menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Beri kemuliaan bagi Elohim kita. Aku punya Yahweh yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yahweh yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih atas janji-Mu. Ku hidup karena percaya. Katakan amin. Ya yang berjanji setia, harapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak takut, ku tidak akan pernah menyerah karena janji-Mu. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Ku hidup karena percaya. Katakan amin. Ya yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama-sama. Aku punya Yahweh yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, aku punya Yahweh yang besar. Aku punya Yahweh yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Dengan segenap hatimu katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Silahkan duduk. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Sebelum kami, before we hear the God of voice, I'm not alone here today. Haleluya. Saya bersama ada teman dari Amerika, dari New Mexico. New Mexico itu ada Amerika. Yang saya baptiskan 2 bulan yang lalu dan sudah ditasbihkan menjadi
Pastor Ronald Montana. Come here. Say greeting and say greeting. Greetings, everyone. Good morning, selamat pagi, teman-teman. They want to hear you, how bad you were. Well, I ran away when I was 13 years old. Saya kabur dari rumah waktu saya berumur 13 tahun. And I ran the streets. And Saya hidup di jalanan. And I was around a lot of bad people. My family were Hell's Angels. Saya dikelilingi oleh keluarga yang tidak bagus. Keluarga saya ini Hell's Angels. Hell's Angels geng paling terkenal. Artinya malaikat dari neraka, geng Harley Davidson. So they were the biggest gun runners and drug runners in California. Bandar terbesar narkoba dan bandar terbesar penjualan senjata. And I saw a lot of bad growing up. Dan saya banyak melihat kejahatan. Being around them, and I said I would never ever want to be like them. Would you say again? I said I would never want to be like them when I grow up. Waktu saya kecil saya nggak mau jadi seperti mereka. It was really dark. It was really ugly, and I said I would never want to be anything like them. Ya, begitu hitamnya dunia hitam, begitu gelapnya dunia kegelapan, begitu jahatnya dunia kejahatan. Saya nggak mau seperti mereka, tapi mereka akhirnya jadi juga. Ya, oke. And before you know it, I became worse. Dan semakin saya ingin baik, tapi semakin jahat. They used to call me Silent of the Lambs. Silent? Silent of the Lambs. Saya ini disebut domba yang silent, itu diam, nggak kedengeran, tapi ya. It wasn't good. Tidak bagus itu, maksudnya diam-diam tapi ya jahat gitu ya. All I could say is, I thank God for Yahweh, Yeshua HaMashiach. Wait a second. I thank God for Yeshua HaMashiach. Saya berpikir mengenai Yeshua HaMashiach. At 43, I was in jail. Pada saat saya berumur 43 tahun, saya di penjara. And it was no big deal. Tidak terlalu perkara yang besar. Because nothing could ever stop me. Karena tidak ada yang bisa menyetop saya dalam kejahatan saya. My personal license plates were to be known. Di dalam plat nomor saya supaya saya terkenal. Gitu. And people knew who I was. Semua orang tahu siapa saya. And I had no idea who I was. Tetapi saya sendiri tidak tahu siapa saya sebenarnya. Until the day the Lord touched me. Sampai satu hari Tuhan menjamah saya. And He touched me with His love. Dia menjamah saya dengan kasih-Nya. And my life has never ever been the same. Dan semenjak itu hidup saya tidak sama lagi. I just like to thank Pastor Tony. Saya hanya ingin terima kasih buat Pastor Jacob and his family. Pastor Tony, Pastor Jacob, dan semuanya. And just giving Yeshua HaMashiach the way He moves. Terima kasih buat Yesus HaMashiach, bagaimana Dia bekerja. It's so incredible. Sangat ajaib.
I've been able to witness more signs, wonders, and miracles Saya bisa menyaksikan mujizat demi mujizat since I met my brother Tony, Pastor Tony. semenjak saya bertemu dengan saya. Very humble, very humble, very humble man. Rendah hati menurut dia. Menurut saya masih sombong. Ampuni saya. I just like to thank everybody for Saya hanya ingin terima kasih untuk semuanya. Oke. God bless you. Mari kita berdiri untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk ke ruangan kudus dan maha kudus. Siapakah yang boleh datang ke gunungmu yang kudus? Tahirkan kami, layakkan kami dengan darah anak domba. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Dengarlah hai Israel, Yahweh Tuhan kita Maha Esa. Baru Semkefu Makuto Leolah Wae. Diberkatilah namanya yang mulia, kerajaannya kekal selamanya. Dear Heavenly Father, in the name of Yeshua HaMashiach, saatnya Engkau berfirman. Kami tahu, kami sadar firman-Mu bukan hanya sekedar kata-kata, karena Engkau adalah Yeshua HaMashiach menjelma menjadi manusia, dan Engkau adalah firman. Oleh karena itu, kuasai kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan satu hal kami tahu, di mana kehadiran-Mu, di sana ada kesembuhan, di sana ada pelepasan, dan lebih lagi bawa kami dekat di dalam rancangan-Mu yang indah. Dalam nama Yesus HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, saudara kasih. Ya, Elohim kita sang pencipta, saudara kasih. Ya, luar biasa. 18 tahun kami tinggal di San Francisco. Saudara kasih, kota termahal di dunia. Siapa saya? Saya ini gaptek di tempat kota yang high tech. Tapi itulah Elohim kita, dia yang mengatakan, aku akan memelihara engkau. Tuhan, saya bilang, saya nggak mau jadi homeless. Waktu saya datang ke San Francisco, badan saya dari kepala sampai kaki sudah busuk, Ya saudara tahu, saya ini mantan narkoba, segala barang yang memaku bukan racun apapun juga saya makan. Saudara kasih, ya sudah busuk. Saya bilang, ambil, sudah selesai kehidupan saya. Saya nggak mau jadi homeless. Homeless itu gelandangan. Tapi kalau Tuhan, Kau izinkan lagi aku menjadi sembuh, saya mau melayani homeless. Saudara kasih, ada orang lewat, you look very sick, katanya. Kamu kelihatannya kamu kelihatannya sakit. Saya mau mati. Saya bilang, saya dibawa ke departemen sosial. Pastor Simeon, boleh Ron minta tolong thank you Pastor. Aduh, ya thank you. Saya mau mati. Lantas saya dibawa ke mana? Ke hotel. Sudah dikasih hotel untuk penampungan homeless. Saya dikasih uang $20, nggak banyak $20. Saya beli McDonald 2 paket, 1 buat saya cari homeless. Disitulah awal saya melayani homeless, dan saya sudah nasar. Ya, tahu-tahu ada Pastor Daniel Alexander dari Papua telepon saya. Ton, kamu ada di San Francisco? Iya, saya bilang. Aku kirim seorang businessman, katanya bilang. Namanya Rudy Mamondo.
Saya nggak tanya bisnis apa Rudi Mamondol. Saya bilang, Pak Rudi, jika engkau menolong orang yang lemah, engkau memiutangi Tuhan. Yesus Hamasiah tuh nggak punya utang aja baik, kita berdosa aja baik. Apalagi dia punya utang. Ya, 4 bulan kemudian dia berdiri. Katanya, ternyata Rudi Mamondol salah satu orang Indonesia terkaya di California. Dia bangkrut. Pada saat saya tolong Pastor Tony, bisnisnya naik lagi. Dan sekitar 2-3 tahun kemudian, tim saya diundang sama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Membuat seminar melayani homeless, melayani gelandangan dengan tema Indonesia memberkati Amerika. Itu tangan dong. Kalau Amerika memberkati Indonesia itu biasa. Tetapi Elohim kita supranatural. Saya yang udah mau mati, udah busuk tangan saya. Hari ini saudara boleh lihat. Saya menjadi orang paling sehat di dunia. Six pack, paling ganteng lagi. Saudara kasih. Karena Bapak kita ganteng sekali, amin saudara kasih. Ada berapa di sini yang ganteng? Saya mau lihat tangan-tangan yang ganteng, yang cantik, angkat tangannya. Cuma sedikit tuh si ibu itu. Sudah kasih. Tuhan kita menciptakan serupa dan segambar dengan Bapak kita. Nggak usah dioperasi. Nanti menghina Tuhan. Sudah kasih. Itulah 18 tahun Tuhan pelihara saya. Saya ini secara fisik sasa. Ada program namanya Section 8. Orang nunggu 15 tahun. Kita bayar 30%. Saya di mana-mana mulut saya bersaksi. Ada ibu-ibu bilang gini, kamu harus nunggu 15 tahun. Tuhan, aku nggak mau minta-minta, saya bilang. Ya, dalam 2 bulan saya dapat. Jadi sampai seumur hidup saya bayar hanya 20%, yang lainnya pemerintah yang bayarin. Orang nunggu 15 tahun. Ya. Dan waktu saya ketemu Ibu Yayang, saya lupa nama istri saya, sudah kasih. Ya dari dulu manggilnya Yayang terus. Suka dan duka kan Yayang terus, amin sudah kasih ya. Jadi saya ketemu sama Ibu Yayang, waktu itu mobil saya butut, sudah kasih. Dia itu kerja merawat nenek-nenek. Nenek-nenek itu yang punya toko matahari, yang pasti orang kaya. Mau dikawinin sama anaknya. Saya bilang, Liani, saya bilang, kaya anak gak janji, tapi bahagia so pasti. Langsung dia terpincut, sudah kasih. Puji Bapak Yahweh kami sampai hari ini, sudah kasih. Ibu Yayang bersama kami. Setelah kami memanggil nama Yahweh, gak ada duka lagi, sedikit aja. Suka terus, amin sudah kasih. Karena dikatakan Hamasiah akan tinggal di Semayim sampai pemulihan segala sesuatu. Dan Pak Ketua ini luar biasa, sudah kasih. Babak belur hari ini dia akan mendapatkan upahnya, karena hampir seluruh dunia akan memanggil nama Yahweh Sebaot, Yesus Hamasiah. Itulah namanya, sudah kasih. Ada harga yang dibayar. Ya, jadi kembali lagi, selama ini kita ini hidup dengan iman. Hidup di kota yang paling mahal, Tuhan pelihara. Dan kami ini baru pindah. Jadi Ron ini ya dia mampir ke San Francisco. Ada bekas jemaat saya waktu itu. Jemaat saya itu tuh bisnisnya siapapun diajak bisnis gitu, mau penjahat, mau apa, yang penting duit, sudah kasih ya. Namanya cucu ya, Lorencia ya katanya. Kami temannya cucu katanya. Kami membawa ambil bagasi, dia bilang. Lantas ambil koper katanya. 4 jam lagi kami di rumah kamu, boleh nggak tinggal? Nah, Ibu Yayang bilang, aduh gimana nih, kan rumah berantakan, nggak ada pembantu kan, malu juga, jangan mendadak dong. Dia teks lagi, katanya kalau kami nggak bisa tinggal di rumah pastor, katanya lemparkan aja itu kopernya, katanya. Ini siapa ini orang? Ya bukan dia, temannya dia, ya. Saya kesel juga kan, ini siapa? Saya bilang, saya jangan ini gangster juga, karena di sana. Lantas Roh Wakades kasih tahu sama saya, jika engkau memberikan tumpangan kepada orang asing, engkau menjamu malaikat. Oh, saya perlu malaikat. Datanglah dia, saudara kasih. Waktu dia masuk ke kamar mandi kami, Pastor Tony, I saw the glory. Kata saya ngelihat
kemuliaan di rumah, nggak mau berangkat lagi, saudara kasih. Dia mau ke San Francisco, kita udah di LA, ya nggak mau berangkat, saya mau di sini. Saya bilang, no, you go. Saya bilang, karena apa? Di hari-hari akhir ini, hati Bapa akan berbalik kepada anak-anaknya. Itulah pemulihan. Layani. Pendek cerita, saudara kasih. Ya, dia nggak mau. Jadi ternyata dia ini tadi sudah diceritakan. Ya, seharusnya Ron ini sudah mati. Ya, ada satu cerita yang ini true story, enak nggak enak. Setelah dia bertobat, dia punya buka rehabilitasi dengan seorang pendeta. Pendetanya cukup besar. Waktu dia seorang bisnismen, dia juga ya cukup berada di real estate. Ya, ternyata pendek cerita dia ditipu sama pendetanya. Ampuni Tuhan, haleluya. Saya harus menyatakan, ya dia baru bertobat ditipu. Ya kan dia bekas penjahat, dia nggak perlu pengadilan bagi dia, nyuruh anak buahnya juga selesai. Ya, tapi mentornya dia, ya bilang, katanya Ron jangan lakukan itu, ampuni. Kalau nggak salah perlu 4 tahun dia mengampuni pendeta itu. Saudara, apa yang terjadi? Pendeta itu ditembak sama anaknya, istrinya juga ditembak. Anak perempuannya ditembak dan dia sendiri menembak diri. Dalam 1 jam 4 orang mati. Seluruh Amerika mengetahui. Nah, itulah saudara kasih. Hati-hati kalau mengampuni. Kalau mengampuni orangnya tidak mau bertobat, mati. Saudara kasih, banyak kejadiannya. Nah, itulah terjadi. Tetapi iblis gak senang dengan dia. Dia tabrakan. Ya, matanya yang kiri sudah tidak melihat. Traumatik. Ya, 4 tahun dia lumpuh, 2 kali kena cancer karena iblis tidak senang. Jadi waktu saya ketemu sama dia, saya melihatnya ada baterai ini bagus tapi low bat. Ketemu sama saya langsung loncat, saudara kasih, kebakaran. Dan itulah ceritanya. Kalau sampai hari ini ada di sini, itu dia seharusnya udah mulai. Nah, jadi kembali lagi. Ya, kami baru pindah ke New Mexico. Waktu kami harus pindah New Mexico itu di Amerika. Saya hanya waktu itu punya uang $3, sudah kasih. Ya, kita ini butuh 2.600 1 bulan. Kita punya uang $3, saya kehilangan pekerjaan. Disuruh pindah. Dia pun nggak punya apa-apa. Jadi dia nol, dari nol juga. Harley Davidsonnya 2 dibungkus sudah 5 tahun, barang-barangnya udah ditinggalkan. $3 kita punya. Tuhan suruh berangkat. Saya mengucap syukur. Ibu Yayang itu walaupun ya masih di remaja gitu, siap pergi kemana-mana, saudara kasih. Ya, saya masih ingat waktu kita pergi 20 jam kita naik dari San Francisco, saudara kasih. 20 jam kita non-stop. Ya, kita pun udah tua, bawa anjing saya besar, saudara kasih. Bawa anjing 20 jam. Kita melihat mujizat. Dan waktu pulangnya kembali, Ibu Yayang itu kakinya sakit lutut. Biasa mama hampir semuanya lututnya sakit. Karena dia taat, pulang-pulang hanya dengan buah atap, saudara kasih. Dia nggak pakai minum. Itu ketaatan itu begitu penting. Dan apa sih rencana kita waktu itu, saudara kasih? Ya, karena Ron itu bilang, ya, ayo kalau kita mulai lagi, dia akan mulai bangkit lagi, kita akan bikin pelayanan, kita akan lari ke gunung-gunung. Di dalam Lukas 21 ayat 1. Pada saat pembinasa keji datang, ada di mimbar, lari ke gunung-gunung. Kita nggak akan keluar daripada sistem. Karena sebentar lagi, kita nggak bisa jual beli. Kecuali punya tanda 666. Itu Alkitab, bukan menurut saya. Ya kalau kita berkata ya taat saja. Siap, saya bilang. Ya, kita akan bikin nanam sendiri. Nah, bukan masalah sembuh. Tuhan berbicara sebentar lagi kita nggak bisa ke BPJS, nggak bisa ke medikal. Kecuali kita punya member 666. Ya kita harus nanam sendiri. Nanam buah atap supaya kita. Nah itu adalah. Tapi sebelum kita masuk ke sebelah sana lagi. Sudah kasih ya. Kita tahu
Ya, saya tidak pernah mengatakan menurut saya. Ada berapa di sini yang percaya firman itu ya dan amin? Amin, angkat tangan. Artinya apa? Walaupun apapun enak, nggak enak, ya lakukan saja. Nggak pakai tetapi. Nggak pakai tetapi. Walaupun apapun. Nah, karena hari-hari ini, saudara kekasih, ya banyak yang di-attack para hamba Tuhan, orang Kristen itu keluarga. Sedang di-attack oleh si bolis itu. Nah, jadi kembali lagi, saudara kasih, ya ada, kita berbicara keluarga dulu, saudara kasih, ya. 20 tahun yang lalu saya di Cimahi, ada seorang perempuan istri datang ke gereja. Pastor, suami saya relapse mabok lagi. Saya digebugin. Saya harus bikin apa? Kamu mau cerai? Ke gereja lain aja, jangan ke saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Mengucap syukur di dalam segala hal. Pastor, saya digebugin. Ya firman. Saya nggak mau munafik. Ya nggak boleh munafik. Perlu 3 jam. Melayani dia, Tuhan saya mau mengucap syukur karena suami saya mabuk lagi, saya ditonjokin. 3 jam sambil nangis guling-guling. Lantas apa lagi? Tunduk kepada suami seperti kepada Elohim. Bukan keuntungan saya. Ya pilihan kamu, kalau mau minta cerai jangan minta cerai ke saya, ke sebelah aja. Saya bilang, tetapi kalau kamu mau melayani Tuhan, itu pilihan kamu. Perlu 5 jam lagi saya melayani dia. 8 jam. Dia nangis guling-guling. Tuhan, aku melayani Engkau, aku gak sanggup. Aku mau mengucap syukur, aku mau tunduk. 8 jam saya layani. Itu hari Kamis. Hari Minggunya suaminya datang ke gereja. Saudara kekasih, pada saat si istri tunduk kepada suaminya, dijewer itu suaminya, dia datang ke gereja. Nah, bagaimana dengan suami? Nah, waktu itu saya propose dengan istri saya, dengan Bu Yayang. Kamu siap jadi istri saya? Jadi istri saya nggak mudah. Saya bawa preman, bawa pelacur, bawa orang gila, ya, bawa bencong dandan, semua kita bawa ke rumah saya. Siap. Dua, tunduk pada suami. Dia nggak mau tunduk, saudara kasih. Dia melotot begini. Ya akhirnya ya karena saya naksir juga, ya udah deh nikah aja. Saudara, tiap hari saya doain dalam nama Yesus Hamasiah, tunduk segala roh pemberontak. Bukan tunduk, malah bertanduk, saudara kasih. Saya menyakin di dalam nama saya ini tukang ngusir setan. Kok ini setan di dalam istri saya nggak keluar nih, saya bilang ya. Sampai saya frustrasi, saudara kasih. Tuhan, apalagi saya mau mati buat istri saya. Tuhan hanya bilang, lakukan bagian kamu, apalagi. Ya, kasihanilah istrimu, bukan istri-istrimu. Ya, seperti Yesus Hamasiah, hai bapak-bapak, mengasihi jemaatnya. Dia mati lu di kayu salib. Semenjak itu, I treat my wife like a princess. Tahu princess ya? Saya lakukan istri saya sebagai ratu di rumah saya. Semenjak itu dia panggil saya, engkaulah pahlawanku. Haleluya, beri kemuliaan dulu buat Yesus Hamasiah. Hari ini saudara kasih, hari ini kita tahu di akhir zaman sudah tertulis akan ada kesesakan yang sangat besar yang belum pernah terjadi atas bangsa-bangsa. Itu kitab nubuatan daripada Daniel. Apa yang tertulis pasti akan terjadi. Ya, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, yuk kita baca di Bilangan 23 ayatnya ke-19. Bilangan 23 ayatnya ke-19. Oh, luar biasa, lebih canggih dia. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia telah melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya. Silahkan duduk, saudara kasih. Ya, dia tidak pernah berdusta. Ada berapa di sini yang tidak pernah berdusta? Jangan angkat tangan. Karena saudara kalau angkat tangan saudara berdusta. Hanya 1
Firman yang menjadi manusia yang tidak pernah berdusta. Namanya Yesus HaMasiah. Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan akan terjadi, sedang terjadi dan pasti terjadi. 15 tahun yang lalu saya sedang berkhotbah. Akan ada kesesakan yang sangat besar yang belum pernah terjadi. Orang bertanya-tanya, pastor, kesesakan apa? Gue nggak tahu. Itu firman yang namanya sesak itu susah nafas. Pada saat COVID kita tahu semua. Dimulai dari Wuhan karena apa? Dibikinnya di Wuhan. Di sanalah orang Kristen dianiaya. Tapi di sana pula lah akan terjadi revival besar-besaran. Pindah ke New York, the city never sleep. Gara-gara si hantu corona itu. Ke Roma dulu. Di Roma itu zaman kejatuhan gereja. Lantas ke New York, lantas ke California. Tetapi barang siapa namanya tertulis. Siapa yang percaya nama saudara dan saya sudah tertulis, angkat tangannya. Haleluya. Akan diluputkan. Bersama Mikael. Diluputkan itu apa? Kita ini tetap menyeberang sungai. Tidak akan hanyut. Saudara pernah dengar Donald Trump ditembak? Ya. Miring sedikit. Kupingnya. Luput itu namanya. Ditembak juga tetapi luput. Bukan berarti, oh nanti saya rapture dulu, diangkat dulu. Kak, semuanya juga pengennya begitu. Ya. Diluputkan. Walaupun kau menyeberang sungai, engkau tidak akan hanyut. Walaupun kau menyeberang api, tidak akan hangus. Karena apa? Yesus HaMasiah, Mikael berjalan bersama kita. Nah, dan pada hari akhir, the knowledge will increase. Bukan menakut-nakuti. Kalau saudara nanti baca di Matius 24. Ya, para murid alone with God, hanya berkumpul, biasanya kan rame-rame terus. Di mana ada Yesus HaMasiah, di situ ada kerumunan. Tetapi pada saat itu di Bukit Zaitun, bukan di Ponpes Zaitun ya, di Bukit Zaitun, saudara kasih. Murid-murid duduk. Apa tanda-tanda kedatanganmu? Akan ada gempa. Dari dulu kan gempa ada, tetapi intensitasnya luar biasa. Ya, akan ada peperangan. Dari dulu ada peperangan. Hari ini saudara dengar. Perang nuklir. Ngeri. Ya, akan ada kelaparan. Itu bukan kata saya loh. Ya, akan terjadi. Di kitab Wahyu, saudara kasih, kitab Wahyu itu adalah kitab masa depan. Ya, 66 buku yang ada di kanonia itu 65 buku masa lalu, Wahyu itu masa depan. Ya. Diberikan kepada siapa? Ada seorang murid yang sangat dikasihi Yesus HaMasiah. Saya protes. Kok Tuhan pilih kasih sih? Dari 12 murid ada satu murid yang sangat dikasihi Yesus HaMasiah. Oh pasti Petrus nih atau Paulus nih. Bukan, ternyata Yohanes. Karena apa? Dia selalu ingin dekat dengan Yesus HaMasiah. Makanya dipercayakan di Pulau Patmos. Ya, dikatakan, ya, segenggam gandum 1 dinar. Berarti apa? Segenggam nasi, sepiring nasi 1 kali gaji. Akan mahal terjadi dan harus terjadi. Saudara kasih. Tapi jangan hancurkan minyaknya. Minyak berbicara pujian dan penyembahan. Apa urusannya? Pujian penyembahan di masa kelaparan. Nggak nyambung. Tetapi sudah kasih di hari-hari akhir. Yesus HaMasiah mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita nggak nyanyi lagi. Beda, semua orang bisa nyanyi. Tetapi menyembah itu dengan hati yang tulus, ya harus benar. Ahli Taurat, mereka memuji menyembah Tuhan. Yesus HaMasiah Yahweh menutup telinganya. Dia mengangkat tangan, dia memalingkan telinganya. Kenapa? Hatinya menjauh daripada Yesus HaMasiah. Hari-hari ini dicari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara kasih, kuasa penyembahan itu luar biasa. Kami di San Francisco, setiap kota, sudut kota, di lampu merah kita
Worship dengan cucuran air mata. Lampu merah berhenti, lampu hijau masih tetap berhenti. Mereka stuck, saudara kasih. Tiontin di sana tuh kalau bikin klakson tuh marah. Mereka nggak marah, mereka memuji. Udah lampunya hijau sampai merah lagi. Karena apa? Jika ada orang-orang benar di kota ini, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Pujian dan penyembahan itu luar biasa. Nah, jadi kembali lagi, ya. Nah, saudara kekasih di dalam nama Yesus Hamasiah, kita langsung aja ke Lukas 18 ayatnya ke-8. Inilah tema kita. Tadi baru pembukaannya. Lukas 18 ayatnya ke-8. Aku berkata kepadamu bahwa Dia, huruf besar, Yahweh, Yesus akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Kedatangan Yesus Hamasiah. Kedatangan Tuhan itu mengerikan, saudara kasih. Kamu akan disiksa dan dibunuh, itu kata Yesus Hamasiah. Dan banyak orang akan murtad, bukan menakut-nakuti, tapi mempersiapkan. Ya, ketakutan bukan dari Elohim. Ada amin, saudara kasih. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya percaya Gembala Om Yakob di sini adalah nggak pernah takut mati. Ya, akan terimpartasi kepada umatnya. Impartasi. Beda impartasi dengan transfer. Impartasi itu roh yang bagus, impartasi. Kalau transfer itu yang jelek. Transfer yang setan, misalkan ada orang yang nggak kudus, saya nggak boleh naik ke mimbar. Akan bisa transfer. Ya, transfer itu roh-roh yang nggak bagus. Kalau impartasi yang bagus, kecuali transfer uang boleh, transfer uang ke biasa gitu. Ya transfer. Nah, jadi saudara kasih, ya di sini dikatakan, ketika kedatangannya, masihkah ada iman di bumi ini? Seolah-olah Tuhan meragukan, masihkah ada iman di bumi ini? Saudara kasih, mengerikan, pahlawan pun akan menangis. Pahlawan pun akan menangis. Saya nangis habis-habisan di proses kemarin. Tuhan, aku udah gak kuat. Dihina, difitnah, ditinggalin tanpa ada hak. Pada saya saat ke titik nol, Roh Kudus berbicara, sama nak, sama. Itulah saudara kasih. Karunia itu bukan hanya keselamatan, menderita bersama Yesus Hamasiah. Di titik nol saya bertemu dengan Dia. Lantas Dia mengatakan kepada saya, jadi kamu sekarang maunya apa? Saudara, kalau Tuhan bertanya kepada saudara, kamu mau apa? Saudara mau apa? Saya di tengah gunung tuh, jam 2 subuh. Wow, wah, saya bilang, saya udah beribu-ribu, maunya apa? Seperti Salomo aja, tidak minta apa hikmat, toh kaya juga. Wah, Tuhan kan tahu hati saya. Ampun Tuhan, Tuhan saya mau perkenananmu. Tuhan mengingatkan saya, ada 12 rasul matinya digoreng, direbus. Aduh, Tuhan tunggu dulu, saya nggak mau direbus juga nih. Saudara kasih, Tuhan memperlihatkan saya, orang masuk neraka. Wow, ngeri dari jauh. Maukah kau melakukan sesuatu untuk supaya mereka tidak masuk neraka? Saya tersungkur di kaki Tuhan. Mau Tuhan. Karena saya tahu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Saudara tahu ya, kasus Muhammad KC. Saya yang bawa dia ke mana? Ke PBB. Saya harus berurusan dengan organisasi lama. Karena ada 2 saksi yang memberatkan. Saudara kekasih. Sampai saya marah, kalian tuh enggak. Itu Muhammad KC dikasih kotoran, kasih ke mulutnya. Kamu, ya karena saya ditekan lah, kurang lebih begitu. Saudara kasih, saya jedugin kepala saya. Tuhan, apa kau enggak dengar? Muhammad KC 10 tahun. Roh Kudus bilang pada saya, apa aku tidak mengasihi Muhammad KC lebih daripada kamu? Ampun Tuhan. Waktu dia keluar, pertanyaan saya, Muhammad KC itu rasanya apa tuh? Dimasukin ke mulut dan ditelan. Kang, katanya, saya nggak mencium, saya nggak tahu itu kotoran. Kalau dia tahu itu kotoran, mungkin dia gila hari ini. Dia ketelan rasanya kayak lumpur. Itulah janjinya, tidak akan melebihi daripada kekuatannya. Dan
Nah, jadi kembali lagi saudara kasih ya. Saya bilang, Tuhan mau. Saya bilang, ya. Nah, jadi kembali lagi. Di sini dikatakan, masihkah ada iman di bumi ini? Karena barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Itu kata Yesus Masih, bukan kata saya. Saya nggak berani menurut saya karena hikmat yang bukan dari Elohim itu dari setan. Saya itu senang dengan Petrus, dia meninggalkan segalanya. Wah, ya pada saat Yesus Masih mengatakan, suatu hari aku akan disalibkan, siapa yang berdiri? Petrus. Tidak mungkin itu terjadi. Saya kagum, saudara kasih. Hebat amat Petrus itu pahlawan. Tapi apa yang Yesus Masih katakan, nyahlah engkau setan, katanya. Waduh, saudara kasih. Udah jual barang semuanya, ya, udah mau jadi pahlawan dibilang setan. Hikmat yang bukan dari Elohim itu dari setan. Makanya saya nggak berani menurut saya, nanti saya dibilang setan lagi. Akibat hikmat yang bukan dari Alkitab itu dan amin. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya. Makanya di hari-hari ini tidak ada pilihan saudara dan saya untuk apa? Untuk jadi martir. Bagaimana caranya? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan bukan dari Elohim. Pada saat yuk kita sama-sama bertobat total. Sama-sama yuk, saya nggak mau nunjuk saudara. Yuk sama-sama bertobat total, percaya dalam kehidupan rencananya. Kasih yang sempurna. Kita nggak takut mati. Terima kasih. Siapa yang di sini percaya kalau mati masuk surga, angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga nanti sore? Di surga itu enak, saudara kasih. Nggak ada debt collector. Nggak ada yang nagih-nagih. Enak, gak ada masalah. Nah, nanti bagaimana anak saya? Tuhan lebih sayang dengan anak saudara daripada. Jangan menghina Tuhan. Nah, jadi kembali lagi. Masihkah ada iman di bumi ini? Makanya sekarang ini dilatih dengan goncangan demi goncangan. Saudara jangan heran, kenapa ya masalah saya semua sama. Ya, saya datang kemari, ceritanya udah nantilah waktunya kepanjangan kalau ceritakan. Ya, menit terakhir. Ya, si Ron mau jual Harley-nya nggak kejual. Ya, barang-barangnya nggak kejual. Ayo berangkat, nggak pakai celana panjang, nggak punya celana panjang. Sampai berangkat, ayo jalan aja. Ya, go, sign and wonder will follow you, dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Ya, Ibu Yayang baru ketemu Pauline. Ini Pauline bersama saya. Itu berdiri dulu dengan Pauline. Pauline itu istri dari keponakannya. Ya, itu Pauline datang. Ayo, kasih. Saya kadang-kadang nggak cukup kata-kata saya berterima kasih. Langkah demi langkah Tuhan cukupkan. Ya, nah kembali lagi ya, sebelum kita lebih lanjut, masih adakah iman di bumi ini? Ya, kita sering nyanyikan Yahweh, Rafa, ya, Elohim, Shaddai, Jireh. Saudara, Jireh tahu artinya? Tahu ya, pasti. Jireh itu Elohim yang mencukupkan. Saudara tahu ceritanya? Ya, Jireh, perkataan Jireh pertama itu pada saat Ismail diserahkan. Jadi pada saat itu kita tahu semua, Sarah itu nggak punya anak. Oh iya, saya lagi ngetes istri saya biasanya tidur apa enggak, saya kasih. Ya, Sarah itu kita tahu semuanya nggak punya anak. Ya, lantas dia katakan, suami, Sarah memanggil apa namanya? Suaminya siapa, saudara kasih? Tuhanku. Ada berapa di sini ibu-ibu yang mau diberkati, angkat tangannya? Ibu-ibu yang mau diberkati, angkat tangannya. Sarah memanggil suaminya Abraham, Tuanku. Itu firman loh. Ya. Firman, bukan hanya tunduk Tuanku, Tuanku katanya.
Saya ini udah tua, udah peot. Nggak mungkin saya punya anak. Aku kasih aja ya bedindeku, pembantuku, si Hagar. Ya, yang bener lu, kata si Abraham. Serius katanya. Si Abraham, why not? Kata si Abraham. Kenapa enggak, sudah kasih. Ya itu yang terjadi, sudah kasih. Ya, yang bener serius. Kamu itu bosnya. Rela. Inilah ayat ini yang dipakai oleh saudara kita, orang muslim. Itu yang dipakai. Boleh meniduri istrinya karena istri kedua pembantunya. Karena apa? Diambil ayat ini. Tapi kita nggak boleh, saudara kasih. Kita nggak boleh. Nah, jadi kembali lagi, akhirnya lahirlah si Ishak daripada Hagar itu. Ya, pendek cerita kita maju terus. Akhirnya Ishak lah yang dipilih semua. Dan pada saat itu Ishak berangkat untuk diserahkan. Masih jet lag. Ishak dibawa, sudah kasih. Ya ada yang mengatakan udah umur 30 tahun, ada yang umur sudah dewasa. Tetapi di kitab Henoh dikatakan Ishak itu pernah mau menyerahkan hidupnya. Makanya dia nggak berontak. Dedi mana kata dombanya? Ya, disitulah perkataan Jaireh. Tuhan menyediakan. Jaireh. Sudah kasih. Ya. Pada saat sudah ditempelkan, barulah Tuhan mengatakan, wait. Katanya, aku sudah melihat hatimu. Jadi ada perjalanan iman, saudara kasih Abraham itu. Sampai dia harus menyerahkan Ishak yang begitu disayangi, anak perjanjian, sampai ditempelkan the last minute, menit terakhir. Jadi Jaireh itu nggak kasih, oh Pak Ishak nih, kebutuhan kamu 1 tahun saya kasih, nggak begitu. Ya, setiap menit terakhir kan menegangkan spor jantung. Dan banyak anak-anak Tuhan yang sebelum menit terakhir sudah ambil jalan pintas. Makanya masih adakah iman di bumi ini. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih. Kita akan membaca dari Markus 11 ayat ke-23 sampai ke-26. Markus 11 ayat. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak diimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadamu. Saudara kasih, saudara tahu saya ini mantan muslim. Kalau berdoa insya Allah mudah-mudahan. Saya pernah ikut subud. Saya ikut black magic, white magic. Hanya satu yang mengajarkan. Jika engkau berdoa, engkau harus percaya apa yang sudah kamu minta, sudah didapatkan, maka engkau akan mendapatkan. Saudara kasih. Ini. Ya. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka kamu akan terjadi. Ya, saudara kasih. Ini pernyataan ajaran yang berbeda. Nah, dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seorang, supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahan. Tadi waktu Ron mengampuni orang yang menipu dia, apa yang terjadi saudara kasih? 2 hal. Kalau dia bertobat atau dia dihajar. Jangan kau sentuh hambaku yang diurapi. Jangan. Saudara kasih. Apakah dia pendeta waktu itu? Bukan. Begitu dalamnya, jika engkau tidak mengampuni, Bapa Elohim kita tidak bisa mengampuni. Ada kuasa besar di dalam pengampunan. Ada yang nipu saya, nggak bayar saya, dia ampuni, diberkati. Jangan bersungut-sungut, Tuhan ampuni, biarlah dengan mengampuni ini orang itu akan bertobat. Ya, itulah perbedaannya. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih, kenapa kita masih adakah iman di bumi ini? Saudara kasih, dia yang berbicara tidak pernah berdusta, dia yang berjanji setia. Ya, setuju aja, jangan takut. Kalau saudara takut, saudara khawatir, itu artinya menghina Bapak Yahweh. Aku ini nggak pernah berdusta. Kalau Om Yakob bilang sama saya, Pak Tony, kalau kamu baik-baik,
Saya akan kasih sepeda misalkan ya. Saya tagih terus. Om Yakub, mana sepedanya? Mana sepedanya? Kamu baik apa enggak? Lakukan dulu bagian kita. Kalau kita sudah baik-baik, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak kita dengar, belum ada di hati kita, itulah yang Yesus masih sediakan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia? Yang melakukan perintahnya. Enak gak enak, lakukan saja. Sakit gak sakit, dan mengampuni itu sakit. Dihina, difitnah itu adalah ujian kita. Apakah kita mengucap syukur, mengampuni? Kalau sampai hari ini saya ada di sini, kalau hari ini saya sehat walafiat, itu karena apa? Pengampunan. Karena apa? Penyakit. Kalau nggak mengampuni itu sarang penyakit. Nah, kenapa? Sebagai terakhir, saudara kasih, kita akan masuk ke ayat yang terakhir nih. Wahyu 13 ayatnya yang terakhir. Dari 17, tolong Pak. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang punya tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara kasih. Ya, artinya apa? Sebentar lagi, saudara kasih. Ya, kita ini sedang dirujuk ke arah sana. Kalau bisa beli, nggak beli. Apakah kita masih percaya bahwa Yesus Masih sanggup memelihara kita? Amin, saudara kasih. Ya, ya nanti lebih dalamnya lagi Pak Ketua yang akan menjelaskannya. Karena apa? Kalau sudah kita memakai tanda itu, tidak ada lagi pengampunan. Ya, nanti akan ditanya, nanti bagaimana anak saya? Kan harus sekolah. Saudara kasih. Apakah Tuhan tidak sanggup memelihara saudara? Dan bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Makanya kita sedang dilatih menjadi iman kita sedang dilatih. Abraham termasyhur, bukan terkenal. Karena apa? Karena dia mengasihi dan dia percaya. Kita sedang dilatih. Saudara kasih, dan kita percaya dia pasti akan memberikan. Ya, apalagi di sini saya senang sekali. Begitu sederhananya, begitu saya melihat, saya pernah di sinode yang besar, mega church. Saudara kasih. Ya, emas dan perak nggak bisa nolongin kita lagi. Saudara kasih. Tetapi aku akan barang siapa kamu harus beribadah kepada Yahweh. Makananmu dijamin, minumanmu dijamin, dan dijauhkan dari segala penyakit. Saudara kasih. Ya, artinya yang menakutkan itu. Nah, kembali lagi saudara kasih. Saya bukan menakut-nakuti. Mempersiapkan. Jalan satu-satunya. Yuk sama-sama kita bertobat total di dalam rancangannya. Ya, saya tinggalkan California, kota yang mewah. Sudah dipelihara di sana. Pergi ke New Mexico. Kalau Tuhan suruh saya kemanapun, saya harus siap. Di situlah Tuhan akan meluputkan. Ada amin saudara kasih. Ada berapa di sini yang mengasihi Bapak Yahweh? Angkat tangan. Ayo kita buktikan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Jangan fokus kepada masalah kita. Fokus kepada janjinya. Ayo minta lagi. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim Adonai. Terima kasih. Haleluya robasika. Aku punya Yahweh yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya.
tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Tidak akan. Meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam gelap. Ayo kita bangkit berdiri, katakan bersama-sama dengan segenap hatimu. Aku punya Yahweh yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kepadanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangannya. Beri kemuliaan bagi Elohim kita. Sikaralarabaya, sikiralaraba. Bapak Yahweh, kami sudah mendengar janji-Mu. Bapak Yahweh, kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau akan meluputkan kami. Hari-hari yang menakutkan. Tanpa Engkau, pahlawan pun akan menangis. Tidak ada satupun yang akan bersanggup berdiri di hadapan-Mu. Tapi karena janji-Mu, Kau akan meluputkan kami. Pada saat ini, kami datang merendahkan diri. Kami mau menyerahkan total masa depan dan kehidupan kami. Ampuni kami, karena satu-satunya kami bisa diluputkan pada saat pertaubatan kami. Dan Roh Wakada sedang memberikan keberanian. Berikan kami kasih yang sempurna. Kami buang segala cita-cita duniawi. Kami hanya ingin ke dalam rancangan-Mu yang sempurna. Mampukan kami mengampuni. Mari di saat ini juga dari tadi Tuhan mengingatkan. Ada hal-hal yang belum tuntas. Ada akar-akar yang masih di sana. Bapak Yahweh, Roh Wakades, mampukan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu untuk mengampuni. Istri mengampuni suami, suami mengampuni istri. Karena kami nggak sanggup, kami nggak sanggup. Bapak Yahweh sendiri yang akan menyempurnakan dengan kasih. Dialah suami-suami boleh mengasihi istri-istrinya sebagaimana Elohim mengasihi. Yeshua HaMashiach mengasihi jemaatnya. Begitu juga istri-istri boleh tunduk kepada suaminya sebagai imam. Itu bukan karena keinginan kami, karena itulah firman. Dan kami akan melihat janji-Mu. Janji-Mu kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mari kita buang segala kemarahan, iri hati, dengki. Yang itu adalah penyembahan berhala. Mampukan kami hidup kudus di akhir zaman ini Tuhan. Hendaklah Engkau kudus karena Bapa Elohim Adonai kudus. Saudara kasih dalam sikap doa. Daging kita lemah. Oleh karena itu pada saat kita di dalam penyembahan. Kita berada di dalam hadiratnya yang kudus yang akan memberikan kekuatan. Kita hidup kudus. Karena daging kita lemah. Hendaklah Engkau sempurna karena Bapa Elohim sempurna. Hati-hati perkataan yang mengatakan kami tidak sempurna. Tidak ada yang menurut sempurna. Tadi saja firman-Nya mengatakan, Tuhan, kamu mau sempurna seperti Engkau. Bagaikan bejana. Ku mau seperti-Mu Yeshua disempurnakan selalu. Apa yang sudah kau minta kau harus percaya. Tuhan sudah menyempurnakan. Jangan pernah katakan lagi tidak ada yang sempurna. Tuhan sudah mau menyempurnakan. Apa yang kau minta sudah harus kau percaya. Didapatkannya. Katakan aku sempurna karena Elohim yang membawa kita sempurna. Terima kasih Bapak Elohim Adonai Yeshua HaMashiach. Kami hanya butuh api-Mu, Roh Wakades. Memberikan kekuatan. Terlalu kecil aku menjadikan Kau hambaku. Tapi bangsa-bangsa menanti karena semua orang akan dipakai. Everybody will be minister. Semua akan dipakai. Barang siapa yang mau
Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Elohim hanya mencari orang yang mau diproses, mau dipakai di dalam rancangannya yang sempurna. Mari saudara kasih, Roh Kades, mampukan kami berdiri saat ini. Ini kami Bapak Yahweh. Pakai kami Bapak Yahweh. Ada gunung yang kami boleh campakkan, karena di balik gunung itu ada revival. Ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning, hampir busuk. Hampir busuk karena penuainya kurang. Yesus Al-Masih sedang menanti orang-orang yang mau dipakai, karena Roh Kades sedang dicurahkan untuk menuai jiwa-jiwa. Penuhi kami dengan Roh Kades, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu di mana saja, menjadi terang, karena dunia dalam kegelapan. Ini kami. Haleluya. Silakan Roh Kades pada saat ini berjamah membuat hati yang lemah dikuatkan, dibangkitkan di dalam nama Yesus Al-Masih. Segala ketakutannya di dalam nama Yesus, kekhawatirannya di dalam nama Yesus. Kasih yang sempurna saja yang melenyapkan ketakutan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Om Yakob Sulistyo. Kurabo sandarabu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Engkau beracara dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Engkau datang kembali untuk yang kedua kali, maka Engkau mendapati ada iman di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya ketika menginap di rumahnya Pastor Tony di kota apa ya Pastor waktu itu? Ontario. Ketika di Ontario, saya diajak pergi ke downtown LA. Saya ini orang yang tidak takut menghadapi apapun. Tapi ketika malam itu saya diajak, saya melihat roh maut itu luar biasa ada di downtown LA. Dan saya katakan, wah, pelayanan Pastor Tony ini tidak main-main. Apalagi sekarang akhir zaman, tidak lama lagi akan muncul hantavirus. Beritanya sudah tersiar di mana-mana dan roh ketakutan sudah mulai dihembus-hembuskan. Tetapi saya katakan jangan takut menghadapi virus apapun, karena Bapak Yahweh ada di pihak kita. Pada hari ini ada yang berulang tahun, tolong bisa dipersiapkan. Apakah gerangan yang berulang tahun? Tidak lain adalah Ibu Gembala Liani Bastaman. Saya mengundang Ibu untuk maju ke depan. Menjadi kebiasaan bagi kami kalau ada ulang tahun tidak meniup lilin. Karena meniup lilin itu sama saja dengan mematikan cahaya, mematikan berkat. Tetapi di tempat kami menyalakan lilin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan lagu Happy Birthday to You. Nanti lilinnya dinyalakan oleh Ibu Gembala Liani.
Saya persilakan Pastor Tony untuk maju ke depan. Saya akan berdoa untuk Ibu Liani dan Pastor Tony. Kemudian nanti yang meniup lilin Pastor Tony sebagai meterai yang tidak bisa dinyalakan oleh roh apapun juga. Arahkan tangan saudara ke depan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Gembala Liani Bastaman, hamba-Mu yang mengasihi Engkau, yang setia kepada Pastor Tony, sehingga rela mengikuti kemanapun Pastor Tony melayani. Engkau beri kesehatan tubuh yang baik, beri hikmat akal budi, dan Engkau memberikan kebahagiaan di dalam pengiringannya melayani Engkau ya Bapa. Karena itu kami memberkati Ibu Gembala Liani Bastaman ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Pastor Tony yang Engkau pilih dengan luar biasa di tempat yang sulit, melayani bukan untuk mencari harta. Maka dari itu Engkau yang tidak pernah meninggalkannya, Engkau yang selalu memberkati siang dan malam, kesehatannya maupun pelayanannya. Engkau lakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Tony yang meniup, kemudian peluk Ibu. Ya, beri kemuliaan. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, serahkan kepada Pastor juga. Sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kuenya diserahkan ke Pastor Tony. Ke Pastor Tony aja dulu. Dapat juga saudara-saudara. Kami atas nama seluruh jemaat dan saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala Liani yang sangat mengasihi. Ketika saya nginep di rumah beliau, kami dijamu macam-macam Bapak Ibu. Ya, saya mengharapkan sekali waktu ada di antara kita yang bisa menginap di New Mexico. Satu tempat yang baru di tempat Ron Simontano. Terima kasih saudara-saudara. Nanti sebelum pulang, kalau ada di antara saudara yang ingin didoakan Pastor Tony bisa tetap tinggal. Nanti Pastor Tony biar mendoakan Bapak Ibu. Dan juga terima kasih, thank you Ron for your coming today.
God bless you. Baik, kita akan akhiri terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini, Bapa. Engkau yang telah berkarya melalui firman-Mu. Kami rindu agar ketika Engkau datang kembali untuk yang kedua kali, Engkau mendapati ada iman di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan tertinggal di atas muka bumi ini ketika rapture terjadi. Berkati Pastor Tony yang telah menyampaikan isi hatimu, Ron J. Montano yang pada hari ini datang bersama dengan kami, demikian pula untuk Ibu Gembala Liani yang hari ini berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau lakukan atas saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Engkau pakai pelayanan Pastor Tony sore nanti di tempat ini dan siang nanti di Nalirojo. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Engkau pakai semakin hari semakin luar biasa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh wa Yesus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi koneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus Hamasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus Hamasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.